Hai, selamat datang di channel Radio RFM Mojokerto. Tiap wilayah selalu punya ciri khasnya masing-masing yang salah satunya bisa berbentuk ikon. Adanya landmark membuat wilayah itu semakin mudah dikenali. Indonesia punya Tugu Monas. Malaysia punya Menara Kembar Petronas. Singapura punya patung Merlion. Amerika punya patung Liberty. Italia punya Menara Pisa. Paris punya Menara Eiffel, sampai Mesir punya piramid. Gimana dengan Mojokerto? Nah, di video kali ini kita akan lihat 4 hal yang jadi ikon Mojokerto. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu nonton video terbaru dari RFM Mojokerto. Ikon yang pertama, alun-alun Kota Mojokerto. Alun-alun Kota Mojokerto terletak di pusat kota. Bagi warga kota dan sekitarnya, alun-alun ini tempo dulu merupakan tempat rekreasi sekaligus sebagai sarana bersantai bagi keluarga, karena banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai pernak-pernik di sekitar alun-alun. Tapi sekarang, para PKL alun-alun sudah dipindahkan ke Jalan Benteng Pancasila. Ini ditujukan untuk memanfaatkan area alun-alun buat kegiatan masyarakat sekitar. Ya, meskipun di momen-momen tertentu masih muncul PKL dadakan di sekitar alun-alun. Beberapa tahun terakhir ini, alun-alun Kota Mojokerto mengalami revitalisasi. Dibuat ala-ala Mojopahit gitu, ada miniatur candi dan gapura Majapahit. Yang sempat viral menuai pro kontra, yaitu perombakan Tugu Proklamasi yang dipugar dan ditata ulang. Tapi kita mesti sabar ya, karena sampai video ini di-up, proses pembangunannya masih berlangsung. Dan nggak tahu kapan selesainya. Selain fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka akan dikembalikan, alun-alun Kota Mojokerto dilengkapi dengan ruang bermain anak dan sarana berolahraga. Bahkan kabarnya, kegiatan besar bisa dilakukan di alun-alun Kota Mojokerto tanpa ada kekhawatiran tanaman di taman akan rusak. Sangat menarik ya, dan pasti instagramable. So, kalau kamu ke Mojokerto, sempatkan mampir ya ke alun-alun Kota Mojokerto. Ikon yang kedua, Tugu UKS. Tugu ini berada di wilayah Jalan Jaya Negara atau dikenal dengan sebutan Embong Tekuk. Posisinya yang berada di tikungan menjadikan Tugu UKS sangat menonjol. Bisa dibilang Tugu ini sebagai pembatas antara wilayah Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto. Para pendatang sering menjadikan Tugu UKS ini sebagai panduan arah memasuki wilayah kota. FYI juga nih ya, buat para online shopper Mojokerto, Tugu UKS ini udah famous banget karena sering jadi titik temu penjual dan pembeli. So, jangan heran kalau di jam-jam tertentu tiba-tiba ada motor atau mobil yang parkir dekat Tugu ini tanpa turun penumpangnya. Kalau nggak penjual, ya pasti pembeli deh. Ikon yang ketiga, Jembatan Gajah Mada. Jembatan Gajah Mada sepanjang 310 meter menjadi salah satu ikon Kota Mojokerto. Bagi orang luar daerah yang ingin berkunjung ke Mojokerto, pasti melintasi jembatan ini. Dari jembatan ini orang bisa langsung disuguhi pemandangan keindahan Sungai Brantas yang melegenda. Kalau beruntung, jajaran pegunungan di selatan Mojokerto, yaitu Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang, akan terlihat bak landscape sempurna dengan Sungai Brantas di bawahnya. Setiap harinya jembatan ini dilintasi puluhan ribu orang yang berlalu lalang dengan kendaraan selama 24 jam. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1990, memakan waktu selama 2 tahun, menghabiskan anggaran sekitar 42 miliar rupiah. Di tahun itu, Mimin pun juga sempat jadi saksi loh gimana berisiknya pemasangan fondasi berupa tiang pancang.
Sekarang ini kondisinya masih terbilang baik. Ikon yang keempat, Bendungan Rolak Songo. Bendungan Rolak Songo atau pintu air Rolak Songo merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Pintu air Rolak Songo ini sekarang tidak hanya berfungsi sebagai pintu air penahan banjir, tapi juga sebagai sarana rekreasi dan tempat kuliner bagi masyarakat Mojokerto dan Sidoarjo. Rolak Songo merupakan sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti 9 bendungan. Penamaan ini diambil karena bendungan ini terdiri dari 9 pondasi sejajar yang menjulang tinggi untuk mengatur debit air yang keluar dari aliran Sungai Brantas. Rolak Songo sudah dibangun dan difungsikan sejak tahun 1857 pada masa pemerintahan Belanda oleh Insinyur Sutami. Untuk menuju ke Bendungan Rolak Songo, kamu bisa melewati beberapa jalur, bisa melewati Tarik Sidoarjo atau dari arah kota Mojokerto sejauh kurang lebih 4,5 km ke arah timur melewati Jalan Maijen Sungkono. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke Bendungan Rolak Songo adalah saat pagi hari atau sore menjelang maghrib. Di waktu-waktu itu akan banyak kita jumpai pedagang kuliner yang menjajakan berbagai jenis makanan dengan harga terjangkau. Kalau cuaca sedang bersahabat dan matahari sedang terik, maka Bendungan Rolak Songo menjadi tempat yang tepat untuk menikmati sunset yang indah bersama teman spesial. Cici, siapa nih yang biasanya berdua-duaan di Rolak Songo? Itulah 4 ikon Mojokerto secara singkat versi RFM. Sebenarnya masih banyak ikon Mojokerto lainnya yang mungkin akan kita bahas next time. Nah, sekarang sudah lebih tahu kan tentang Mojokerto? Kalau ada yang mau nambahin, tulis aja deh di kolom komentar.